bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, oma dan opa, bapak, ibu, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari raya Paskah untuk kita semua. Masih semangat? Puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar? Puji Tuhan. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan hati yang jernih, di sana kita akan menemukan bahwa selama jangka waktu 3 tahun Yesus berkarya bersama para rasul dan para muridnya, ia telah mengatakan segala sesuatu yang akan terjadi dengan dirinya, mulai dari penderitaannya, wafat, kemudian dimakamkan, dan bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian para rasul, para murid disiapkan sehingga ketika itu terjadi, ketika firman Tuhan digenapi, mereka mengerti dan memahaminya dan mereka percaya.
ketika kita membaca dan merenungkan Injil hari ini. Bapak Ibu ingat tidak apa yang terjadi pada minggu kedua masa Prapaskah? Apa yang terjadi? Di situ Yesus mempersiapkan ketiga murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Apa yang terjadi di sana? Hai. Apa yang terjadi pada hari Minggu Prapaskah yang kedua? Aduh. Ini Yesus bilang lebih baik sebuah batu kilangan diikat pada leher, tenggelamkan di batu bolong sana. Di sana arusnya deras. Apa yang terjadi? Peristiwa transfigurasi, Yesus berubah rupa. Petrus katakan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini Tuhan. Izinkan kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk engkau. Tapi Yesus bilang mereka harus turun. Ketika mereka dalam perjalanan turun ke bawah, Yesus pesan apa kepada mereka? Jangan ceritakan kepada siapapun apa yang telah kamu lihat atau apa yang telah terjadi sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka sudah dipersiapkan. Maka apa yang terjadi hari ini, Petrus dan murid yang dikasihi itu yakni Yohanes, mereka menyaksikan makam kosong. Yohanes tiba lebih dulu melihat makam kosong, tetapi dia tidak masuk. Petrus tiba kemudian, dia masuk. Petrus masuk dan melihat, tetapi Petrus tidak percaya. Yohanes masuk dan melihat makam kosong, dia langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka bertiga, mereka berdua, Yakobus tidak hadir. Mereka berdua sudah dipersiapkan Yesus, tetapi Petrus keras kepala. Maka apa yang terjadi ketika Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama? Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Pada malam Kamis Putih, Petrus minta Yesus untuk membasuh apa? 3 bagian dari tubuhnya. Tuhan, jangan hanya kakiku tetapi tangan dan kepalaku. Kepalanya Petrus itu menjadi batu karang. Tetapi pada akhirnya Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Kenapa? Kenapa diserahkan kepada Petrus bukan kepada Yohanes? Karena Petrus bertobat. Dia bertobat dan kunci kerajaan surga diserahkan kepada Petrus. Maka kita semua harus bertobat, rajin baca kitab suci. Supaya kunci kerajaan surga diserahkan kepada kita. Supaya kita bisa buka pintu surga. Kalau tidak kita keliling di luarnya saja. Tidak masuk di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kita rayakan hari ini, peristiwa iman hari ini sudah Yesus persiapkan dan Yesus katakan kepada para rasul selama kurang lebih 3 tahun dia berkarya. Dan para rasul menjadi saksi kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka salah satu sifat dari gereja Katolik, apostolik. Apostolik artinya apa? Saya sudah pernah singgung. Apostolik itu artinya apa? Sifat-sifat gereja Katolik, 1, kudus, Katolik, dan apostolik. Apostolik artinya apa? Tuhan, betapa sedihnya hatiku. Kalau Petrus bilang betapa bahagianya hatiku, saya bilang betapa sedihnya hatiku. Rasanya mau mati. Apostolik artinya apa? Gereja didirikan di atas dasar iman para rasul. Karena para rasul menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mengutip kata-kata Romo Agus, catat itu baik-baik. Catat di hati ya,
bukan hanya di kepala tetapi di hati. Semoga peristiwa iman hari ini membangkitkan kita untuk lebih rajin membaca kitab suci. Amin. Jangan berdosa lagi.